Nah dari yang saya terangin ini, yang 5 mana yang susah dipraktekin? Yang itu, yang 18 itu, Mak. Yang 18. Oh yang ini berarti. Ya. Ini kan menerima takdir Tuhan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ini sholat taubat. Ini apa tadi? Tidak mengingat-ingat yang sudah dikeluarkan. Iya, nggak boleh inget-inget masa lalu, uang yang kita luar. Nah ini tadi nyumpahin. Tidak berdebat. Iya, nah yang mana yang susah dipraktekin kalau boleh tahu? Kalau saya bangun jam 00, Pak. Bangun jam 00. Iya, Pak. Sama baca apa tadi? Quran. Baca Quran. Oh iya, jadi gini Bu, kalau ibu paksain baca Quran itu luar biasa, ada ayatnya. Jadi kalau ibu maksain baca Quran, bangun jam 00 ada ayatnya. Coba bos cerita bos. Iya, jadi yang diajarin Pak Haji, bangun jam 00 itu perintah Allah di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Perintahnya bangun untuk sholat. Jamnya dijelaskan oleh Allah di surat Al-Muzammil itu. Kapan kita bangunnya? 1/2 malam. Setengah artinya di tengah-tengahnya malam. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Jelas seperti itu perintahnya. Lalu apa perintah berikutnya? Baca Al-Quran dengan tartil. 2 perintah itu. Tadi berdasarkan pagi waktunya jelas. Perintahnya apa yang kita lakukan jelas. Baca apa? Jadi kalau ibu sholat tahajud itu jadinya orang lihat ibu tegas. Jadi Ya. ibu takut. Jadi ibu ditakutin orang. Tegas. Kalau orang bangun jam 00 tegas orangnya. Orang takut aja. Kalau ibu sering baca Quran, ibu sekali ngomong jadi duit. Apa yang ibu omongin jadi mantap. Misalkan ibu ngomong apa tuh? Itu apartemen enak juga ya tinggal di apartemen. Baru ngomong begitu, itu ibu udah bisa punya kamar di apartemen itu. Syukur-syukur bukan 1 pintu tapi 1 lantai. Amin. Begitu. Orang Klaten kemarin. Orang Klaten yang sekarang tinggal di Podomoro. Oh iya. Orang Klaten. Coba cerita. Iya. Karena dia lakuin itu, Jam 00. dia hanya ngucap ini rumah ini Pasti nanti jadi milik saya. Dia praktekin ilmu RDI kata-katanya. Orang Klaten. Klaten, Pedan. Betul. Iya. Jadi milik. Jadi milik. Terus berikutnya, Sebelahnya. karena untuk perluasan anaknya, tanah rumah yang samping ini pasti jadi milik saya. Jadi milik. Jadi milik. Itu orang Klaten meraktekin ilmu RDI luar biasa. Saya salut bener. Padahal dia cuma merhatiin di YouTube, baru privat kemarin tuh 10 juta. Baru kemarin privat 10 juta. Tapi ucapan adalah doa. Nah maunya saya, ibu paksa Bu. Nah gak taunya orang yang baca Quran itu kalau meninggal di kuburannya terang. Lumayan Bu, nanti kalau ibu meninggal dikubur, ibu cerita nih sama anaknya. Pasti anaknya nengok kuburan ibu setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Jawab loh. Iya Pak Cik. Iya Pak. Iya Pak. Iya, jadi ibu nggak bisa ngandelin anak. Betul. Dek, Bapaknya. dek, kak, tengokin mama dikubur. Nggak bisa, dia sibuk dengan istrinya yang di Pondok Aren. Yang ada malah dimarahin, kapain kamu pulang bolak-balik ke Purwokerto? Nggak ada kerjaan. Nah, di sini kan banyak tuh. Setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Iya, itu ke bapaknya ya gitu. Bapak udah nggak ada ya begitu Pak. Setahun 2 kali. Iya Pak. Oh, sabun. Kalau tiap minggu Jumat baik nggak Pak? Baguslah. Baguslah. Biar gimana juga kan kita yang ngelahirin ibu kita. Tanpa kita berojol dari arat kelamin ibu kita nggak lahir ke muka bumi. Nah, mosok ibu ditengokin setahun 2 kali. Nah, ibu nggak bisa ngandelin anak juga.
Nah, gimana caranya? Ya, ibu paksain baca Quran wajib, bangun jam 00 wajib gitu. Kedua nih, terakhir ya. Ini berlaku buat semua. Kenapa sih Pak Haji? Rezeki saya kok standar aja. Karena kita di otak kita isinya duit, 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 Ulangi lagi. duit, duit, duit. Ulangi lagi. Iya, jadi kenapa kok rezeki kita standar ya? Uang masuk, keluar. Ada uang masuk, keluar lagi. Jadi standar. Masuk misalkan 10 juta buat bayar cicilan rumah. Ada masuk kira-kira 20 juta buat bayar anak. Buat bayar sekolah, buat ini. Jadi pas. Nggak taunya setelah kita pelajarin di RDAY, penyebabnya cuma satu, karena otak kita isinya duit, 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 duit. Jadi kayak orang manggil sahur, 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 duit. Nggak boleh. Jadi kita berbuat kerja. Kayak travel, GG Travel nih. Yang sekarang ibu ikut GG Travel. Ayo, jalanin terus. Ada tamu, hayo. Nggak ada tamu, hayo. Pak Haji, ini tamunya udah mulai turun. Kasih gratisan. Yang mana yang bisa dikasih gratis? Kasih gratis. Oh, mana nih yang udah pernah terkabul? Kok nggak nongol-nongol lagi karena dia sibuk kerja. Panggil gratisan. Ayo, privatnya bayar, travelnya gratisan. Bahasanya kayak gitu. Jadi kita berbuat. Kayak tamunya RDAY. Tinggal di mana ibu? Misalkan kemarin saya mau di sini Pak Haji sebulan, kasih penginapan gratis. Begitu ya. Saya pengen seminggu Pak Haji di sini, kasih penginapan gratis. Walaupun ibu saya yang ngurusin penginapan harus bayar. Saya bilang, bayar gak? Bayar. Ya udah kita ngerogoh kantong tuh. Betul gak? Kemarin kan ada kan? Dari Solo Tigo. Ya udah kita ngerogoh kantongnya dalam loh. Kalau sebulan kan dalam tuh. Ya udah kita bayar. Ini yang seminggu, ini yang sebulan, kita bayar. Tapi yang penting pokoknya kamu praktekin ilmunya RDAY. Praktekin. Jadi ada 3 orang apa 4 orang di tempat kita. Udah riado. Nginep. Pak Haji saya nggak punya uang. Nggak usah pikirin uang. Yang penting kamu nginep. Alhamdulillah saya gratisin 4 orang nginep di RDAY minggu ini ya. Minggu ini 4 orang nginep di RDAY. Dan gak murah kan. Ada yang 1.200.000 ya kan. Ada yang 800. Ada yang 3 juta. Saya kasih penginapan gratis. Itu dibayar kontan kemarin 2 hari. Hari Kamis sama hari Jumat. Tamu ngasih duit saya berapa total? 4,2 miliar. Hari Kamis ngasih berapa? 2 miliar. Hari Jumat ngasih 2,2 miliar. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Dia cuma ngomong, saya mau di sini sebulan Pak Haji. Boleh, tapi saya nggak punya uang. Apa nggak langsung saya langsung ngerogoh set, bayar penginapan 3 juta. Soalnya dia nginapnya berempat. Suami, istri, anaknya 2. Nah kalau satu kamar kan sempit. Kita carilah penginapan yang besar. Harganya 3 juta kan sebulan. Ya udah kita rogoh, bayar. Kita bayar rogoh. Saya mau di sini seminggu 800. Saya mau di sini berdua 1.200.000. Akhirnya kita kemarin privat dari sebelum lebaran kurang 2 hari sampai kemarin
Kita udah 4 orang nginepin di kamar ya. Total hampir 4 juta lebih. Gantinya total 4 miliar, 200 juta dalam waktu 2 hari. Kamis sama Jumat. Lumayan bos. Jadi bos berbuat aja. Kita kan kadang berbuat nggak mau. Berbuat nggak mau. Paksain. Dari mana pokoknya paksain. Nalangin. Kalau di RDAI kan ada tuh tamunya. Udah hajatnya terkabul. Gurunya minta talangin. Talangin dong 10 juta. Nggak mau tuh ditalangin 10 juta. Lah gimana mau kaya raya tajir melintir? Ya nggak bisa lah. Nah bos paksain itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi ya ibu atau masnya? Kalau saya ini adik Pak Haji. Sebenarnya ini pertanyaan ibu juga. Adik kan di kapal pesiar. Tapi dia itu ada kegiatan sampingan itu trading. Tapi selama trading ini dia lebih banyak loss-nya, betul loss. Jadi akhirnya membuat ibu kepikiran karena keluarga yang sekarang yang baru ini juga udah mulai kurang cocok gitu. Maksudnya dengan kegiatan adik saya itu bagaimana kegiatannya itu Pak? Ya kan dia yang trading. Kalau dia pengen kaya raya ya kesini tadi diajarin cara tradingnya untung gede, triliunan gitu bos. Ya nanti kalau pas pulang. Iya bawa kemari aja, percuma juga gua ajarin, nggak ada untungnya gua ngajarin dia. Kok nggak ada untungnya? Sekarang gua ajarin, tuh dia praktekin, udah kaya kabur dia, ngapain? nggak ada kayak gua kurang pasien aja, suruh kemari bos, ngapain gua ngajarin? Suruh kemari nanti diajarin, tenang aja. Nggak mungkin bos. Saya lihat tamu-tamu RDAI hampir nggak ada. Pak Haji, saya udah privat tapi kok lemot. Lu nya dosanya gede, lu lihat dulu dong kerongkongannya. Istilahnya hatinya dulu. Miss gak? Kita kan suka miss. Nah mas coba jangan miss. Miss tuh tau gak miss? Miss apa namanya? Iya nggak boleh. Ya legowo. Kita kadang suka miss sama anak, cucu, mantu, nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat lah. Jengkelnya dinolin. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat lah. Komennya dinolin. Iya. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat lah. Mikirnya dinolin. Ini kan enggak. Bangun tidur langsung mikir. Ah ya gak boleh. Terima. Emang jalannya gitu. Bisa? Bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nah nanti masnya mumpung sama ibunya nih bareng. Berapa jam nih bareng nih berdua nih kira-kira nih? Atau berapa hari nih bareng? Dari kemarin. Nah Selanjutnya. setelah ke depannya nih masih lama gak? Masih berapa hari lagi berdua bareng? Nanti kan ikut pulang sama Mas Ferry. Dari ikut rombongan. Ya. Nah nanti kan mumpung belum banyak tamu. Masnya mojok aja di sono. Nah nanti ibu nih tangannya masukin ke dalam rok, set remes, cek, raupin ke mukanya dia. Banyak orang yang titip modal boleh, atau punya modal sendiri, punya showroom sendiri, punya usaha sendiri, nggak join, begitu. Boleh Pak Haji, boleh lah. Kan ada ruangan situ tuh makan, ibu pura-pura. Nih anaknya disuruh pojok, ibu sini. Ibu ngerogoh nih tangannya nih. Cek. Terus diraupin namanya. Jadi masuk, diraupin, Bu. Hah? Digembokin. Disuwuk, digembokin. Iya.
Saya sakit Pak hampir 2 bulan, obatnya cuma digembokin doang sama ibu saya. Iya, jadi kalau nggak ada suster, nggak ada dokter, sepi. Ah udah digembokin saya di kamar, cepok sehat. Itu Bu bakteri penyakit kacir kocar kacir Bu. Sampai mendelik-delik. Nah digembokin, nah ucapnya punya modal sendiri, punya usaha sendiri, begitu. Jadi nggak taunya gembokannya ibu kandung atau suwukannya ibu kandung manjurnya luar biasa gitu. Saya nggak setuju Bapak sekolah tinggi lah, kan udah seumur gini ngapain sekolah lagi. Seadanya sekolah aja. Dulu terakhir sekolah apa? Misalkan S1. Ya udah nggak usah S2-an. Gemboknya aja yang ditambahin ya kan. Gemboknya ditambahin ya kan. Terus gitu. Daripada kita ke kampus, lebih baik kita datengin ibu. Minta gembokin Bu, gembokin dong Bu. Gitu. Anggap aja kuliah privat ya kan. 20 SKS ya kan. Nanti alat kelaminnya ditulis pakai spidol SKS. Lulus. Kalau digembok istri boleh nggak Pak? Manjur, lebih manjur. Manjur plus mendem. Jadi suami kita yang digembokin sama istri melongo. Kalau ada di acara perkawinan, orang-orang lihat pengantin kok beda nih sama yang kondangan katanya. Yang kondangan digembok. Tapi bisa Pak. Manjur Mbak, manjur banget. Kalau tidur aja tuh Pak pengen digituin. Ya, jadi colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya suami. Ucapannya jadi duit. Jadi dia ngucap di tempat-tempat mana orang jadi duit. Uangnya dikasih semua. Iya, bisa. Nanti masih praktekin ya. Pokoknya saya mau ibu biar rezekinya banyak, hindari miss. Iya, sama cucu, sama mantu, sama anak, sama siapa aja nggak boleh. Namanya penggalih, nggak boleh penggalih. Kalau bahasa Jawa apa penggalih? Iya nggak boleh. Iya. Gitu. Manjur. Bisa? Praktekin ya. Ada lagi? Oke, praktek ya. Punya rumah ya. Punya showroom ya. Iya. Ya. Kabul ya Mas? Kabul ya? Mau yang sendiri ya? Rasakan sih Bu nggak apa-apa. Rasakan. Iya Bu. Amin. Kabul. Ya, udah. Tinggal di mana? Saya dari Kemayoran, Pak Haji. Kemayoran. Iya. Oh iya. Kan udah sering ke kandang. Udah sering ke kandang? Iya, sama Unce Lukman kenal semua. Hah? Sama Unce Lukman kan Artis, alumni. Oh iya. Ya, Sekarang apa yang mau diobrolin? itu Pak Haji, apa namanya, saya tuh ya besok Senin kan ada mau mau dijual rumah saya sepihak. Saya minjem dari perorangan kayak vendor gitu, vendor. Itu rumah sama ruko mau dijual sama dia sepihak gitu, di bawah harga minim. Oh iya. Itu saya nggak mau lah Pak Haji, orang di Kemayoran deket SMP 78 Pak Haji, itu kan istilahnya pasarannya tinggi. Nah dia jual seenak aja, saya nggak mau. Makanya dia, ibu, diteleponin saya, ibu nanti saya kirim orang ya, ada yang mau beli 1,2. Udah ibu terima aja. Enak aja dalam hati saya Pak Haji, orang di situ harga pasarannya udah di
apa sih namanya 4M udah di appraisal tuh. Makanya saya ya udah ke Pak Haji aja, kebenaran Pak Ferry kan statusnya saya baca ikut privat, ya udah ke sini gitu. Ya gimana Pak Haji ya gitu. Nah ini ikut sedekah berapa nih? 1 juta. 1 juta. Oh iya. Nah ibu pinjam duit buat apa? Waktu itu pas COVID saya buat bangun kosan 2019 dari Bank BRI. Udah dari Bank BRI akhirnya saya oper ke perorangan. Saya minta tolong sama orang kerabat. Ibu paksain sedekah 10 juta ntar saya ajarin. Ya, Kalau nggak 1 apa-apa. juta susah, nggak ada nendang bos. Nggak apa-apa Pak Haji. Nanti ibu paksain sedekah 10 juta, mau di sini mau di sana, ntar saya ajarin. Gampang kok, kayak orang Klaten kemarin ya. Iya Pak Haji. Gampang kok. Soalnya itu butuh lama, butuh waktunya lama, bisa sejaman, bisa sejam 2 jam. Kapan Pak Haji? Bebas, mau hari ini boleh, mau besok boleh. Ibu paksain, Oh ntar iya. saya ajarin. Gampang kok. Nanti saya keluar dulu, saya telepon suami saya suruh taat. Ntar gampang kok. Recehan itu. Iya Pak Haji. Terus yang kedua, boleh Pak Haji ngomong nih. Yang kedua itu suami saya kan ada bisnis. Gimana supaya lancar ya Pak Haji? Soalnya bisnis suami saya itu ada tim. Bisnisnya apa kan saya nggak tahu. Bisnisnya apa? Apa ya Pak Haji? Dibilang nanti Bisnis suaminya apa kan saya nggak tahu. itu Pak Haji kayak barang-barang antik. Barang-barang antik itu gimana maksudnya? Kayak Sperma gajah atau apa kan saya nggak tahu. Iya. Hah? Mahal itu. Sperma gajah? ya begitu Pak Haji. Yang sudah jadi batu. Iya. Itu Pak Haji. Ini Sperma gajah? Beneran? Yang saya omong? bukan sperma gajahnya Pak Apa? Haji. Jadi ada apa sih pedang apa sih? Oh, samurai. Samurai. Barang-barang Terus kalau keramat. ini Pak Haji dari Jepang. Samurai. Ini yang Jepang apa? Baju Besi. khusus, baju besi Jepang tuh. Kemarin udah cocok tuh sama yang mau belinya orang luar. Nah satu tim suami saya tuh mediator Pak Haji. Jadi satu tim itu ada aja yang culas, jadi batal lagi gitu. Ada aja yang culas. Tuh. Kalau itu kata suami sih, coba tanyain dulu sama Pak Haji gitu. Soalnya ini kan bukannya uang sedikit, kalau emang lolos gitu. Gimana Pak Haji bisa? Pasti bisa lah, tidak ada yang privat gagal. Ada gak yang privat gagal? Ya udah. Nggak ada. Tadi malam kan ada tuh yang privat tuh yang terakhir nomor 11. Oh iya. Nggak ada yang gagal. Jangankan itu nyata. Sperma gajah lah, samurai itu kan nyata barang. Ya, ada. Ini yang goib aja tuh yang dari Cirebon bisa. Ada kan yang goib, bisnis barang goib. Maksudnya santet. Oh, Iya. kalau ini mah nyata Pak Haji. Iya bisa lah kan nyata barang. Ini yang Bisnis jual beli alat kelamin itu juga manju. Kaya raya tajir melintir. ini yang mau beli orang Jepang Pak Haji. Yang Iya. beli orang Jepangnya kaisar apa gitu. Itu ada kan kemarin ibu-ibu datang. Saya bilang, iya gimana ibu mau terkabur orang alat kelaminnya oval. Istri suaminya jawab apa? Pak Haji kok tahu. Kok Pak Haji tahu? Ya udah saya nanti abis ini saya telepon suami deh Pak Haji. Beres, tas saya ajarin gampang. Tolong Pak Haji ya. Ya Iya. Allah. Bisa? Oke, praktekin ya, terkabul ya. Yuk, Kasih Pak Haji. ya. Ya. Tinggal di mana? Sidoarjo Pak Haji. Sidoarjo. Perumahan Kauripan Nirwana Sidoarjo. Oh iya. Lokasi Lapindo itu. Nah, cuman saya tinggal situ KTP-nya di Pengampun Surabaya. Oh iya. Nah kesini sama siapa? Sama suami aja. Maksudnya naik apa?
naik rombongan sebenarnya kan saya sudah 2 kali ya sama GG Travel yang kemarin tanggal 28 Februari. Ke sini. Cuman nggak ketemu Pak Haji pas gerah. Ah. Ya. Terus habis itu saya Pak Ferry ada privat lagi, saya kesini lagi. Cuman saya langsung dari Surabaya, nggak ikut rombongan. Oh jadi naik apa? Naik kereta Pak. Oh. Naik kereta Pak Haji karena maklum ya faktor U ya. Iya. 18 jam. Kalau saya mampir Klaten dulu. Akhirnya ya. Iya. Akhirnya saya langsung ke sini. Hmm. Gitu. Jadi tanggal 28 itu saya pas ke sini nyelengan enggak ada, langsung gerah. Itu saya sebelumnya kan sudah kenal ADE Januari 2025 tanggal 26. Terus saya praktekkan, saya segera subuh nggak bolong, Jumat Barokah nggak bolong. Saya juga sedekah pembersih WC, sholat itu juga walaupun kadang nggak jam 1 Pak Haji ya. Alhamdulillah saya 28 ke sini Februari, 28 Maret kemarin saya tuh ada pembelian PO cair 1,4 M. Alhamdulillah. Pembelian saya kan jualan kayak bronjong, kayak besi kayak gitu ya. Kemarin itu ada PO. Belinya di mana, jualnya di mana? Saya itu orang yang saya kan banyak proyek yang online, penjualan online gitu. Nah ini yang beli orang Kalimantan. Kalau saya kan saya jual ke Kalimantan. Jadi orang beli ke saya gitu loh Pak. Kalau saya pabriknya kan di Surabaya banyak. Pabrik bronjongnya kan di Surabaya banyak. Dan itu tanggal 28 kemarin alhamdulillah ada pembelian dari Kalimantan dari PT DBU Gunung Kota itu 1,4. Alhamdulillah ada yang sudah terpakai Haji ya. Walaupun saya belum sempat Pak Haji tapi saya lakukan ilmunya RD Haji gitu. Nah, cuman ini saya kesini tuh sebenarnya punya banyak anugerah ya Haji, kayak rumah sudah mau dilelang dan sebagainya, tapi saya itu nggak mikir. Saya cuman mikirnya saya pokoknya kerja gitu aja sama ibadah, udah kerja ibadah, rumah mau dilelang juga nggak saya pikir gitu loh Pak. Jadi ya sudahlah, jalani aja katanya Pak Haji kan gitu. Jalani syukur. Udah. Oh iya. Nah ini sedekahnya berapa ibu sama bapak? Ini masih 1 juta. 1 juta? Iya. Oh ada. Nah ini sekarang hajatnya apa kalau boleh tahu? Proyeknya pengen lancar, terus usahanya juga pengen lancar, utang lunasi. Yang tadi saya terangin 5 aja. Yang mana yang susah dipraktekin? 1. Terima takdir Tuhan. 2. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz wajib. Sholat tobat 18 wajib. Tidak boleh inget-inget duit yang ada di orang. 3. Nyumpahin. Dalam arti kata kekesalannya dikeluapin dalam bentuk yang positif. Nah terakhir yang 6 apa tadi? Nggak boleh komen ya? Nggak boleh berdebat. Nggak boleh berdebat. Nggak boleh ngeluh. Nggak boleh adu argumen. Jadi ibu sama bapak nggak boleh adu argumen. Ibu sama bapak nggak boleh berdebat. Itu doang. Nggak pakai sampai kenapa ya hajat saya lemot. Ya iya lo berdebat tiap hari. Yang diributin ujung-ujung cuman anak. Ujung-ujung yang diributin anak. Ujung-ujung yang diributin anak. Nggak boleh. Nggak boleh. Anak ya anak. Ngapain didebatin? Misalkan kita mau makan. Mau ngajak anak. Ibunya nggak mau dibawa. Ya ibunya nggak boleh nesu-nesu lah. Pengen ikut. Nggak boleh. Orang lu nggak diajak. Gue lagi mau makan sama anak gue. Lu nggak boleh ngikut. Ini ibunya nesu-nesu. Ya nggak boleh dong. Rezekinya naik turun. Kayak gitu-gitu aja. Nah kalau bapak dan ibu bisa, tinggal yang 5 dikerjain. Ini kan enggak. Kaya raya tajir melintir hajatnya. Tapi yang ini nggak mau dikerjain yang 5. Ya nggak bisa lah. Bapak dan ibu coba lihat tuh. Pabrik rokok Jarum. Pabrik rokok Gudang Garam. Pabrik rokok Sukun. Dia udah melalui proses ini semua. Kita enggak.
Pak Haji bisa gak yang ini enggak tapi saya kaya raya tajam melintir. Ya nggak ada lah, mesti dijalani. Nah sekarang pertanyaan dari yang 5 yang mana yang susah? Insya Allah itu sudah saya jalani semua ya Pak Haji ya, cuman belum maksimal ya, kayak bangun malam itu kadang kelewat sampai jam 2. Tapi baca Qurannya baru 1 juz Pak Haji. Nggak boleh, di Al-Quran bangunnya 1/2 malam, lebih atau kurang. Nggak boleh bangun jam 2. Nah itu yang belum itu. Tapi kata kiai atau ustadz atau habis 1/3 malam. Iya. Ya lu sekarang berguru ke dia apa gue? Iya betul. Oh Pak Haji, ya mestinya 1/2 malam. Iya Pak Haji. Gitu. Terus apa lagi? Supaya jualannya laris Pak Haji. Ya itu yang 5 jangan dilanggar. Iya. Kalau 5 nggak, kalau 5 dilanggar ya nggak bisa mau dagang apapun. Iya Pak Haji. Kan orang tanya, Pak Haji, kok ada aja mau ngasih duit kemarin Kemis 2 miliar tunai, hari Jumat 2,2 miliar tunai. Lah kita udah nalangin tamu-tamu tuh. Pak Haji, saya mau riado di sini. Mau berapa lama? Sebulan. Siapin penginapan. Kata orang-orang, ngapain Pak Haji nyiapin penginapan kayak kurang pasien aja. Siapin penginapan. Pak Haji saya mau riado seminggu. Siapin penginapan. Pak Haji saya mau siapin penginapan. Kata ibu saya, itu orang nginep pada rame ya, alhamdulillah ya. Dalam hati saya cangkem. Gak bisa Bu, jadi ibu mesti greget. Sholatnya. Iya, ibu kan perhitungan. Hal-hal kecil gak bisa perhitungan. Saya Bu 2 hari cair 4 miliar 200 juta. Kuncinya karena gak perhitungan. Kita kan kadang perhitungan. Gak boleh bos. Mesti ada yang ngerem. Begitu. Pak Haji boleh gak saya jalan sendiri? Boleh, saya boleh gak jalan sendiri? Boleh. Daripada kompaknya lama hajatnya mendingan satu-satu aja masing-masing gitu. Nanti Ya, seperti saya Pak, sini saya lagi istiqomah sholat tobat 6-8 rakaat. Iya paksain sendiri, jangan ngandelin istri. Iya, sendiri. Nanti kalau bapak cair, ya istri dibagi. Daripada bapak ngandelin suami istri kan. Kamu disuruh Pak Haji sholat 68 gini. Akhirnya ini ngeluh. Kamu baru sekarang ngomong, dulu kamu ya apa? Nggak seberapanya saya dong. Nah jadinya miss jauh. Oke? Bisa? Sip, praktek. Terkabul ya. Cair ya. Yuk. Yuk. Boleh. Tinggal di mana? Saya di Purbalingga, Pak. Oh iya. Masnya sedekah berapa? Alhamdulillah baru 1 juta. 1 juta. Sehari-harinya apa? Saya sebetulnya belum jelas. Biasanya sih marketing gitu, Pak Haji. Cuman ini Maksudnya marketing gimana? jualan produk herbal. Di mana? Ya keliling-keliling. Maksudnya keliling-keliling? Keliling misalnya ada orang sakit saya tawarkan nih produknya bagus, nanti dia belanja. Nanti kalau ada perubahan dia. Oh gampang, tinggal masnya remes alat kelaminnya buat salaman. Salaman. Masnya colek alat kelaminnya taruh di mulut. Semua yang saya tawarin pasti beli. Yang saya tawarin pasti beli. Nanti yang ditawarin pasti beli. Nanti masih buat salaman. Kalau cuma dagang herbal doang, bisa. Remas alat kelamin kamu buat salaman yang kamu tawarin. Misalkan kamu mau nawarin presentasi, pesertanya ada 20. Nah, berarti kan ucapan kamu mesti manjur tuh jadi duit. Nah kamu remas dulu alat kelamin kamu, taruh di mulut. Semua yang saya presentasiin pasti beli. Semua yang presentasiin pasti borong. Semua yang presentasiin nggak milih-milih.
Semua tidak milih. Udah lo ngomong asal jualan aja, semuanya pasti beli. Kalau yang lemes pakai tangan kiri apa? Tangan kiri. Karena lo ceboknya tangan kiri, tangan kanan. Cebok, kalau cebok BAB. Tangan kiri. Ya udah remes pakai tangan kiri. Tangan kanan buat nabok. Buat nabok istri. Buat itu nonjok istri kalau istrinya. Oh nggak pernah. Oh ya itu bagus tuh. Ya. Oh malah sayang. Ya udah buat itu, buat ngobel. Buat ngobel. Ada lagi? Praktekin dulu. Saya alhamdulillah sudah praktek Pak Haji selama saya kenal dengan Enggak, lo remes alat kelamin lo untuk taruh mulut buat presentasi kalau lo dagang herbal. Tangan kanan lo remes buat salaman. Bisa? Lo kan tadi pertanyaannya kan saya dagang herbal. Nah, penjualannya begitu. Bisa? Praktek ya? Sip, terkabul. Yuk. makasih Pak Haji. Yuk. Sudah tak WA. Udah. Ini yang 10 juta kemarin Pak. Mana? Ini Oh iya. tanggal 7 ya Bu. Enggak tuh, saya transfernya itu sebelum kesini, jadi udah tahun 2023. Oh sama Pak Haji. Iya langsung lihat dari Dulu YouTube. itu dia sudah sedekah tahun 2023 Pak 10 juta. Ada buktinya. Mau privat hari ini. Ya, sedekahnya kapan? Sudah dari dulu. Itu ada buktinya tanggal. Oh iya. Bentar tak ambil ya Pak Haji. Tahun 2023 Pak katanya. Oh iya. Tapi lewat YouTube kok. Oh iya. Berarti belum kenal. Pak cari sendok pindahin ke sini, Pak. Esnya ke sini, Pak. Yang sedekah 10 juta belum ada? Ini sudah ada satu. Oh iya. Kok enggak bisa dibuka ya Pak? Tapi sudah saya kirim Pak Ferry. Oh iya. Tahun 2023 Pak. Itu lewat apa? YouTube. Hmm. Pas jibuk kayak itu Pak Haji. Maksud ibu sedekah 10 juta? Iya. Oh udah transfer? Sudah Oh tapi bukan tunai? Bukan sama Pak Haji. langsung Iya. Tahun 2023. sebelum kesini. Nah ini minta privat sekali. Oh iya iya iya. Emang masalahnya apa? Saya itu masalahnya komplit, tapi saya satu hajat saya kesini ini pertama saya itu orangnya mutungan. Kemarin itu saya sedekah 10 juta, terus Jumat itu ikut-ikut, tapi kok saya Sedekah 10 jutanya kapan? tahun itu Pak Ferry ada. Tahun 2023 Pak. Oh iya. 2025. Iya. Iya. Tapi belum pernah ketemu sama Pak Haji. Terus itu kata-katanya kan saya itu apa itu fokus saya apapun persoalanmu tebus dengan sedekah. Makanya Jumat itu saya sedekah kok enggak ada respon. Saya WA Pak Haji enggak dibaca, enggak ada respon, saya mutung. Terus kemarin tuh saya jebak lagi lihat YouTube-nya Pak Haji itu, ketemu Romlang, akhirnya ketemu nomor HP-nya Pak Ferry ini, saya ikut ini. Itu Pak Haji. Nah saya itu komplit Pak Haji persoalan, tapi saya pengennya itu nggak mutungan. Saya itu kapan nggak berhasil itu mutung. Kemudian saya nggak direspon sama Pak Haji itu mutung. Saya sudah sholat tapi kok nggak berhasil mutung. Tapi saya itu kesini hajatnya pengen mempunyai keyakinan tingkat dewa seperti Pak Haji, pasrah total. Boleh. Pokoknya gini Bu, kalau ibu pengen terkabul, syarat utamanya satu, ibu terima dulu takdir Tuhan. Ibu ini kan kadang nggak mau terima takdir Tuhan. Kenapa ya? Kok saya begini-gini terus? Nah, nggak bisa lah. Terima dulu takdir Tuhan. Jadi ibaratnya kalau orang pengen cantik, ya mesti puasa, dalam arti kata diet, dandan. Nggak makan nasi, nggak makan ini, biar langsing. Senam, fitness. Nah, jadi terima takdir Tuhan. Terus kedua, ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ketiga, ibu yang sifat 18 nggak boleh dilanggar. Keempat, ibu nggak boleh inget-inget duit yang ada di orang. Nah kelima, ibu paksain, nyumpahin. Seperti anak saya, Koji jangan main air ya.
Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Nah, nyumpahin. Nah, tapi ada hasilnya. Nah, itu ibu praktekin gitu. Manjur. Nah, itu tinggal praktekin gitu. Tapi kalau ibu bilang, sampai kapan ya saya begini ya, itu udah sifat 18 dilanggar. Nggak boleh. Nggak bisa. Paksain. Harus bisa gitu. Terus apa lagi? Gitu Bang. Nggak usah. Alhamdulillah amanah luar biasa. Tapi saya alhamdulillah walaupun saya belum mempraktekkan maksimal ya, baru 20%, tapi ketenangan jiwa alhamdulillah. Kan tanggal 15 Maret itu uang dibawa orang 1,2 M. Ya udah jangan diingat-ingat. Alhamdulillah itu tenang Pak Haji. Ya. Saya pokoknya hajat saya itu pertama pengen punya keyakinan tingkat dewa ke Allah. Pokoknya ibu jangan yang 5 dilanggar yang tadi saya terangin. 1, terima takdir Tuhan, jangan dilanggar. Pun minta di video bisa tuh. Itu ada di YouTube tuh, no kan diliput, nanti ibu tinggal nonton aja. Tidak boleh terima takdir Tuhan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sholat tobat nggak boleh dilanggar yang 18 dari maghrib sampai isya. Terus jangan ingat-ingat uang yang ada di orang yang dibawa kabur. Nggak boleh berdebat, nggak boleh diskusi, nggak boleh adu argumen sama orang rumah. Walaupun sejengkel apapun Pak Haji. Nggak boleh. Pokoknya diem gitu. Ibu lihat tuh orang kaya raya, pabrik rokok Jarum, pabrik rokok Gudang Garam, pabrik rokok Sukun. Kedengeran nggak keluar? Enggak. Adem ayam soge. Yang ribut-ribut kaya dari mana? Coba lihat di TikTok, di YouTube. Ibu lihat pabrik rokok Jarum, Gudang Garam, ya kan? Nah gitu. Bisa? Nah ibu praktekin. Nanti pasti kaya Pak? Pasti nggak mungkin, enggak lah. Itu kan dasarnya, pondasinya rumah sehingga bisa tembok. Kalau nggak goyang. Oke? Praktekin? Siap ya. Sip, pasti terkabul ya. Yo.